Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para kiai, para alim yang kami muliakan, khususnya Romo Kiai Haji Mahrus Mustafa beserta keluarga dan putranya Gus Akil SK, dan juga yang kami hormati Gus Rizmi Haitami selaku Ketua PJ Ansor Kabupaten Kediri, Gus Golib Ketua Rijalul Ansor, Gus Nur Huda lan sedaya para hadirin saking jajaran pimpinan Gerakan Pemuda Ansor cabang Kabupaten Kediri, Rijalul Ansor cabang Kabupaten Kediri, dan pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor khususnya dari Kecamatan Mojo, dan seluruh sahabat-sahabat yang menyaksikan live istighosah online yang diadakan PJ Rijalul Ansor Kabupaten Kediri, PJ Ansor Kabupaten Kediri pada malam hari ini. Alhamdulillah, untuk kesekian kali sahabat-sahabat Ansor bisa mengadakan acara yang sangat berharga, yang sangat bermakna ini, istighosah secara online. Semoga apa yang kita amalkan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Dan semoga doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Sahabat-sahabat Ansor yang kami banggakan, pada kesempatan malam hari ini masih suasana memperingati hari lahir Nahdlatul Ulama ke-98 tanggal 16 Rajab tahun 1344 yang lalu. Nahdlatul Ulama didirikan, berarti 16 Rajab tahun 1442 Hijriah saat ini umur Nahdlatul Ulama ini 98 tahun yang lalu. Pada malam hari ini kami ingin menyampaikan, ingin mengajak sahabat-sahabat semuanya untuk mengkaji salah satu turos peninggalan berharga para kiai pendiri Nahdlatul Ulama. Saya mengkopi kitab Al-Qanun Al-Asasi yang dicetak pada saat pertama kali NU didirikan. Judul kitabnya Al-Qanun Al-Asasi. Al-Qanun Asasi itu kalau di bahasa Indonesia kan ya anggaran dasar li jam'iyyati Nahdlatul Ulama'i wa muqaddimatuhu, dan muqaddimahnya. Muqaddimah Qanun Asasi ini adalah pidato pertama Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari ketika Nahdlatul Ulama didirikan. Kemudian judul dari kitab ini wa ta'qidul akhdhi bi ahadil madzahibil arba'ati, dan pentingnya mengikuti salah satu 4 madhab, wa tashdidu fit tarkihi wal khuruji anhu, dan larangan keras meninggalkannya dan keluar dari salah satu 4 madhab. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terkumpul di para imam-imam dan pengikut dari 4 madhab. Wa khatimatun fi dzikri ba'dil ahaditsi, dan penutupan ada beberapa hadis. Ini kitab turos yang berharga sekali.
di akhir kitab ini Hadratus Syekh mengumpulkan 40 hadis dalam kitab yang diterbitkan ulang oleh cucu beliau almarhum Gus Isomuddin Habib, yang hadis ini diberi judul Arba'in hadisan tata'allaku bimabadi'i jam'iyyati Nahdlatul Ulama. 40 hadis yang terkait dengan pokok-pokok atau dasar-dasar Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi sebagai pijakan kita dalam berkhidmah melalui Nahdlatul Ulama. Dan ini luar biasa, mengingat Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari juga seorang ahli hadis. Beliau mengikuti tradisi ulama-ulama hadis zaman dulu. Ulama-ulama hadis zaman dulu itu banyak menghimpun hadis, jumlahnya 40. Temanya bermacam-macam. Ada arba'in hadisan fi zuhud, 40 hadis tentang zuhud. Ada lagi arba'una hadisan fil jihad, tentang jihad. Di antara kitab yang berisi 40 hadis yang paling terkenal karya Al-Imam Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang dikenal dengan Arba'in Nawawiyah. Tapi selain Arba'in Nawawiyah ada arba'in lain yang jumlahnya sangat banyak. Dan ternyata Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari pun juga menyusun 40 hadis. 40 hadis itu sebagai pijakan, sebagai pondasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Para hadirin, sahabat-sahabat Ansor dimanapun saja berada. Dan kitab ini memang sumber primer ya. Jadi dari sumber aslinya, identitas di sampulnya itu tertulis tubi'at bi matba'ati Nahdlatul Ulama, Kampung Bubutan, Gang 1 Surabaya. Itu kantor Hobstur PBNU ya, dulu sebutannya Hobstur Nahdlatul Ulama pertama kali di Bubutan sebelum pindah ke Jakarta. Para hadirin yang kami muliakan, jadi harlah hari lahir Nahdlatul Ulama kita peringati, tentunya bukan sekedar mengingat secara sederhana saja, tapi kita pun juga harus mengenang paling tidak pokok-pokok pikiran para kiai Nahdlatul Ulama, mengenang perjuangan mereka, dan kita pun juga harus lebih mengenal nama-nama mereka, karena merekalah sebagai punjer perjuangan kita melalui Nahdlatul Ulama. Para hadirin sahabat Ansor yang kami banggakan, pada kesempatan ini juga saya akan menyampaikan nama-nama pengurus Nahdlatul Ulama PBNU generasi pertama. Ini harus kita kenal, paling tidak namanya. Hadratus Syekh, tradisi beliau ketika menyampaikan pidato-pidato resmi di Nahdlatul Ulama itu menggunakan bahasa Arab. Jadi luar biasa melihat susunan bahasa Arab yang beliau sampaikan ketika Nahdlatul Ulama pertama kali didirikan. Itu diawali dengan kutipan-kutipan ayat itu sebagai muqaddimahnya, dan ini tersusun dengan sangat indah. Lalu masuk kepada isi pidato setelah amma ba'du, beliau menyampaikan wa minal amma ba'du fa innal ijtima'a wat ta'arufa wal ittihada wa ta'allufa huwal amrul ladzi la yajhalu ahadun manfa'atahu. Setelah muqaddimah amma ba'du, beliau dawuh sesungguhnya berkumpul
wa ta'aruf saling mengenal, wal ittihad bersatu, wa ta'aluf saling peduli adalah perkara yang semua orang tahu akan kemanfaatannya. Melihat isi dawuh beliau ini berarti Jam'iyah Nahdlatul Ulama agar bisa bergerak sesuai dengan niat dan tujuan para kiai pendiri NU ini, paling tidak 4 hal ini harus tetap dipegang teguh. Ijtima, berkumpul seperti dalam kesempatan malam hari ini, baik yang offline maupun yang online di rumah masing-masing, termasuk ijtima. Kemudian ta'aruf ini saling mengenal atau meluaskan jaringan, menambah jaringan ini sebagai bagian dari pengembangan dan dakwah melalui Nahdlatul Ulama, melalui gerakan pemuda Ansor, melalui Rijal Ansor. Semakin luas kita berta'aruf dengan banyak orang, tentunya perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini pun juga semakin kokoh. Kemudian ittihad, tetap bersatu. Ini sulit, tapi ini harus, karena setiap kita ini mempunyai pandangan, pendapat, pikiran yang tidak mungkin sama satu dengan yang lain. Tapi justru inilah kesempatan kita untuk belajar, untuk bisa memposisikan diri kita agar tetap satu tujuan, satu arah dengan yang lain, dengan sahabat-sahabat Ansor yang lain, dengan warga Nahdlatul Ulama secara umum. Wa ta'aluf, saling peduli atau kasih sayang, saling menyayangi. Jadi kita sebagai bagian, salah satu bagian dari Nahdlatul Ulama ini bukan sekedar hanya mengadakan kegiatan seremonial, tapi harus punya rasa saling peduli. Kalau 4 hal ini bisa dilaksanakan, insya Allah kekuatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kekuatan Nahdlatul Ulama, kekuatan Ansor, dan kekuatan kita semuanya luar biasa. Amin. Para hadirin sahabat-sahabat Ansor yang kami banggakan, di samping itu dalam kitab Turoth ini ada deretan nama-nama yang merupakan Hofstur Nahdlatul Ulama pertama. Hofstur itu bahasa Belanda, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pengurus besar. Waktu itu memang masih menggunakan istilah itu. Jadi seperti yang di kesempatan-kesempatan lain seringkali saya ceritakan, ketika Hijaz jatuh ke tangan Raja Wahabi, Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Saud, para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia, khususnya di Jawa, itu mensikapi dengan cara yang sangat elegan, yaitu membentuk Komite Hijaz. Komite Hijaz ini agar mempunyai legalitas sebagai sebuah gerakan harus mempunyai jam'iyah, dan jam'iyah inilah kemudian namanya Nahdlatul Ulama, dan itu diresmikan tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah. Dan dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa Nahdlatul Ulama didirikan ini yang jadi pertimbangan para kiai bukan hanya sekedar umat Islam di Jawa saja, bukan hanya sekedar umat Islam di Indonesia saja, tapi malah dunia. Apalagi Hijaz di dalamnya ada kota Makkah dan Madinah sebagai kiblat umat Islam, sebagai pijakan pertama perjuangan. Jadi bukan lokalan ya para kiai kita dulu pijakannya, tapi internasional. Dan Hofstur Nahdlatul Ulama, pengurus besar Nahdlatul Ulama generasi pertama, saya bacakan Rois atau biasa dikenal dengan Rois Akbar, Syekh Muhammad Hashim As'ari. Kemudian wakil Rois
itu Syekh Amin Ibnu Abdus Syakur, Kiai Amin Abdus Syakur dari Surabaya. Kemudian Khatib itu Kiai Mas Alwi Abdul Aziz. Kiai Mas Alwi Abdul Aziz ini juga yang berperan memberikan nama Nahdlatul Ulama. Nahdlah Masdar Maroh, yang artinya bangkit secara serempak. Waktu itu para kiai yang lain ada yang mengusulkan Nuhudul Ulama, itu juga ada. Ternyata yang disepakati adalah Nahdlah. Kemudian Naibul Khatib Syekh Abdul Halim. Ini Kiai Abdul Halim Luwin Munding Majalengka, tapi waktu itu tinggal di Surabaya. Beliau juga sebagai sekretaris pribadi Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Abdul Halim Luwin Munding ini ayahanda Kiai Asep, pengasuh pondok pesantren Amanatul Ummah Pacet. Beliau luar biasa ya. Jadi sejak era NU pertama kali didirikan, beliau itu rajin mencatat setiap aktivitas kegiatan Nahdlatul Ulama. Wafat beliau juga nggak beda jauh dengan wafatnya Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Dari catatan, saya pernah melihat catatan Kiai Abdul Halim, itu beliau mendampingi Kiai Wahab itu mencatat nama-nama pondok pesantren, nama pondok pesantren, nama pengasuhnya, alamatnya, jumlah santri. Tahun itu loh ya, sudah bisa melakukan pendataan, membuat database sederhana, itu luar biasa. Dan itu ternyata sebagai acuan untuk mengembangkan Nahdlatul Ulama. Jadi NU besar seperti ini bukan tiba-tiba besar, itu melalui proses panjang, dan itu jasa para pendahulu, jasa para pendiri. Kemudian dari jajaran Akwan ada Syekh Amin atau Kiai Amin dari Surabaya. Kemudian yang kedua Kiai Ridwan Abdullah dari Surabaya. Kiai Ridwan Abdullah ini yang menemukan logo NU melalui istikharah beliau yang kita kenal dengan logo NU sampai sekarang ini. Jadi logonya saja ini hasil istikharah, bukan pakai aplikasi ya Photoshop atau edit picture, bukan, tapi istikharah. Padahal beliau itu ahli gambar, ahli lukis. Tapi untuk urusan NU beliau nggak pernah berhasil. Ketika gambar melukis itu membuat logo NU, temunya dari istikharah. Berarti keramat NU ini, dari logonya saja sudah istikharah. Ada lagi Kiai Abdullah dari Surabaya, Kiai Nahrawi dari Surabaya. Kemudian ini jajaran Akwan, Kiai Ridwan dari Semarang, Kiai Khalil dari Lasem, Kiai Asnawi dari Kudus. Kiai Asnawi ini salah satu peninggalan kitab beliau yang sangat terkenal, itu kitab Fasolatan pakai bahasa Jawa Pegon. Makam beliau di Kompleks Sunan Kudus. Beliau juga termasuk komite Hijaz yang akan diberangkatkan ke Mekah waktu itu. Tapi beliau nggak jadi berangkat karena ketinggalan kapal. Ya waktu itu memang transportasi tidak semudah sekarang. Sehingga yang berangkat menghadap Raja Abdul Aziz itu Kiai Abdul Wahab Hasbullah sama Syekh Ahmad bin Naim Al-Amir Al-Misri. Ini ulama Mesir ikut mendirikan Nahdlatul Ulama. Beliau waktu itu tinggal di Surabaya. Kemudian didampingi Kiai Dahlan Abdul Qadar Kertosono. Nama Kiai Dahlan ini juga nggak banyak warga NU yang mengenal. Padahal beliau itu punya jasa besar yang menghantarkan proposal para kiai komite Hijaz untuk disampaikan kepada Raja Abdul Aziz agar bahwa utusan dari Jawa atas nama komite Hijaz yang merupakan utusan Jamaah Ulama akan menghadap. Itu yang menghantarkan proposal itu Kiai Dahlan Abdul Qahar. Dan Kiai Dahlan Abdul Qahar waktu itu masih umur 25
Limaan, tapi beliau sudah biasa riwariwi Surabaya ke Mekah, dan bisa masuk ke link istana penguasa baru di Mekah waktu itu. Situasi waktu itu masih belum stabil kayak hari ini. Itu awal-awal Wahabi menaklukkan Hijaz. Kemudian ada lagi Kiai Hambali dari Kudus, Kiai Maksum dari Seblak Waron Jombang, pengarang kitab Amsilah Tasrifiyah, yang juga menantu Kiai Hasyim Asy'ari. Kemudian dari jajaran Awan ada Kiai Bishri Samsuri Denanyar, yang berikutnya adalah Kiai Amir dari Pekalongan. Kemudian dari jajaran Mustasyar, satu itu ada Syekh Muhammad Abdul Alim As-Siddiqi Al-Qadiri Al-Hindi. Melihat namanya, beliau adalah ulama dari India. Untuk profil beliau saya belum mendapatkan, tapi kemungkinan kuat Syekh Abdul Alim As-Siddiqi Al-Qadiri Al-Hindi ini adalah teman Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari saat belajar di Mekah. Jadi berdasarkan kitab yang ditulis oleh Muhammad Asad Syihab, seorang penulis dari Syria, yang waktu itu beliau menulis sejarah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari itu langsung mendatangi objek, yaitu tinggal beberapa hari di Tebuireng saat Hadratus Syekh masih hidup. Kitab ini kemudian dikasih judul Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi'u Labinati Istiqlali Indonesia. Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, peletak dasar perjuangan kemerdekaan Indonesia. Itu dalam kitab itu diceritakan sebelum pulang Hadratus Syekh bersama teman-temannya itu di dekat Multazam itu bersumpah setia bahwa ketika pulang ke tanah airnya masing-masing ingin sama-sama berjuang untuk agama dan negaranya di tempat tinggal masing-masing. Kemudian yang kedua ada Syekh Ahmad Ghonaim Al-Amir Al-Misri. Ini punya peran besar beliau ya. Sayang beliau setelah Nahdlatul Ulama ini berdiri, kemudian beliau kembali pulang ke Mesir dan wafat di Mesir, sehingga jejak beliau masih perlu dilacak kembali. Kemudian yang ketiga adalah Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Ini sejak awal NU berdiri ini beliau sudah dijuluki Muharrik Nahdlatul Ulama oleh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Kata Muharrik Nahdlatul Ulama itu bukan istilah baru ya dalam NU. Mungkin bagi kita kenal istilah Muharrik Nahdlatul Ulama itu ketika ikut PKPNU. Padahal istilah itu sudah ada sejak NU sejak awal berdiri. Dan itu ada di catatan Kiai Abdul Halim Luwin Munding Majalengka tadi, yang merupakan sekretaris pribadi Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Jadi Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari itu menjuluki Kiai Wahab Hasbullah itu Muharrik. Saat NU didirikan, Kiai Wahab Hasbullah itu umur beliau sekitar 35-36, jadi masih energik-energiknya. Kemudian yang keempat itu adalah Kiai Ma'ruf. Ini Kiai Ma'ruf Kedunglo Kediri, itu masuk di Mustasyar, di Obstur NU pertama, yang dikenal sebagai Mujabud Doa, orang yang ampuh doanya. Kemudian yang kelima ada Kiai Soleh Juwono Pati, Jawa Tengah, itu Hay'ah Syuriah. Lalu ada jajaran Al-Hay'atut Tanfidhiyah. Waktu itu yang namanya ketua itu menggunakan istilah presiden, pakai bahasa Belanda. Presiden itu artinya ya ketua. Pertama itu Haji Hasan Gipu Sakifuddin. Haji Hasan Gipu ini beliau di samping seorang pengusaha besar waktu itu,
juga alim dalam ilmu agama, pandai berbahasa Arab, pandai berbahasa Belanda, baik tulis maupun lisan. Dan Haji Hasan Dipo ini adalah orang yang paling besar membantu berdirinya Nahdlatul Ulama sejak proses sebelum Nahdlatul Ulama didirikan sampai didirikan sampai beliau wafat. Beliau termasuk orang yang sangat besar meninfakkan sebagian hartanya untuk berdirinya Nahdlatul Ulama. Beliau masih sepupu Kiai Mas Alwi Abdul Aziz dan juga masih sepupu dengan Kiai Mas Mansur. Kiai Mas Mansur itu awalnya juga bergabung dengan kiai-kiai pendiri NU saat di Nahdlatul Wathon. Tapi setelah itu sayang Kiai Mas Mansur kemudian pindah ikut Muhammadiyah. Makam Haji Hasan Dipo ini juga ada di komplek Ampel. Kiai Mas Mansur juga ada di komplek makam Ampel. Kiai Mas Alwi Abdul Aziz, Kiai Mas Mansur, Haji Hasan Dipo ini nasab naik ke atasnya itu ke Sunan Ampel semua. Kemudian visi presiden wakil ketua itu Haji Ahzab dari Surabaya. Kemudian kasir, istilah kunonya ini kasir, ini sekedar untuk mengenang. Ini kalau bahasa kita bendahara itu Haji Ihsan dari Surabaya, dulu kasir sebutannya. Kemudian kasir 2 itu Haji Abdul Fatah. Lalu sekretaris, ya sekretaris itu Haji Muhammad Sodik. Kemudian Haji Nawawi yang sekretaris 2. Lalu ada komisaris 1 Haji Soleh Syamil. Kemudian yang kedua Haji Burhan dari Surabaya, asal Gresik. Haji Burhan ini di samping sebagai komisaris 2 di jajaran Tanfidiyah Hobstur Nahdlatul Ulama pertama, Haji Burhan ini juga sebagai sekretaris pribadi Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Beberapa dokumen-dokumen penting ketika NU didirikan ada di keluarga Haji Burhan, tinggal di Gresik. Kemudian ada Haji Dahlan Surabaya, Haji Sirot, Haji Abdul Manan, Haji Ja'far, Haji Abdullah Hakim, Haji Ihsan, Haji Abdul Syakur. Ini nama-nama Al-Idaroh, ya, pengurus besar Nahdlatul Ulama generasi pertama. Tapi dengan yang ada di Komite Hijaz itu ada sedikit perbedaan, tapi pada prinsipnya sama. Misalkan kayak di kitab ini Kiai Wahab Hasbullah itu di Mustasar, tapi di Komite Hijaz beliau itu sebagai katib. Ya mungkin waktu itu ditukar atau dirubah sedikit. Tapi yang jelas mereka adalah sebagai pondasi pertama secara struktural Nahdlatul Ulama ini didirikan. Kita bacakan Fatihah kepada mereka semuanya, semoga amal kebaikan mereka diterima Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dan juga warga NU generasi hari ini bisa melanjutkan perjuangan mereka dan diberi kekuatan, pertolongan dan keselamatan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Kemudian sebagai tabarukan ala berkah dengan kitab Arba'innya Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari yang tata'allaqu bimabadi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama. Hadis pertama beliau mengutip hadis ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Ini hadis terkenal. Kulna, kami bertanya, ya Rasulullah, liman, untuk siapa, milik siapa? Kemudian qala Rasulullah menjawab, lillahi, milik Allah. Artinya apa? Agama ini nasihah, makna lillah itu adalah kita taat
takwa kepada Allah. Kemudian wali rasulihi, kita pun juga mentaati, meneladani utusannya. Wali a'immatil muslimin, dan untuk para pemimpin umat Islam, kita harus taat kepada para pemimpin. Wa ammatihim, dan umat Islam secara umum, kita memberikan peringatan, nasihat kepada kebanyakan, kepada umat Islam secara umum. Rawahu Muslim. Hadis ini seandainya kita laksanakan untuk menggerakkan Nahdlatul Ulama ini luar biasa, masih baru satu hadis. Kemudian yang kedua, Hadratus Syekh mengutip hadis, la tabqu 'ala dini idza waliyahu ahluhu. Janganlah kamu menangisi agama ketika agama ini dipegang oleh ahlinya. Wabqu 'ala dini idza waliyahu ghairu ahlihi. Tapi tangisilah agama ini ketika tidak dipegang oleh ahlinya. Dan Nahdlatul Ulama ini kalau boleh kita menyebutkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah, satu-satunya organisasi yang di dalamnya itu menghimpun banyak orang alim yang betul-betul alim. Apalagi kalau diurut sejak proses Nahdlatul Wathon tahun 1918. Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Tujar, kemudian Taswirul Afkar, ini tahun 18 semua, itu bibit awal NU didirikan, itu luar biasa ya. Waktu itu Syekhuna Khalil Bangkalan masih hidup. Syekhuna Khalil Bangkalan ini wafat tahun 1925, 1 tahun sebelum NU berdiri. Dan nama ulama-ulama yang lain itu mereka semuanya adalah orang-orang alim, orang-orang soleh. Bahkan yang dari jajaran pengusaha saja mereka adalah orang-orang alim dan orang-orang soleh yang mempunyai nasab luhur semua. Ini karunia yang luar biasa. Ini sebagai pondasi, sebagai kekuatan Nahdlatul Ulama. Kalau kayak kita ini hanya gandol ya statusnya. Kita ini gak ada apa-apanya ya, hanya gandol dengan para kiai. Kemudian hadis yang ketiga, nanti tidak akan saya bacakan semuanya, hanya kutipan sedikit aja. Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari mengutip hadis, badiru bil a'mali fitanan. Segeralah mengerjakan amal kebaikan. Fitanan, sebelum ada gangguan-gangguan, sebelum ada fitnah-fitnah, sebelum ada guncangan-guncangan. Kakito illailil mudlimi, fitnah-fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Bisa seseorang itu paginya mukmin, sorenya kafir, atau sorenya mukmin, paginya kafir. Yadbi udinahu bi aradin minad dunya, menjual agamanya untuk kepentingan dunia. Artinya ketika kita mempunyai program, tentunya harus segera kita realisasikan sebelum nanti situasi berubah, sebelum nanti ada hambatan-hambatan yang kadang-kadang muncul tiba-tiba. Sedangkan kata ya bi'udinahu bi'arodin minad dunya, yang menjual agamanya dengan kepentingan dunia, ini seringkali terjadi di kalangan nuwun sewu, di kalangan mereka ya, saya sebut mereka atau kadang bahasa kita minhum. Mereka seringkali meneriakkan tegakkan syariat, tegakkan khilafah, ujung-ujungnya hanya untuk kekuasaan belaka. Dan ini sangat membahayakan, memoles tujuan-tujuan hawa nafsu dengan polesan agama, dan itu sangat diwaspadai oleh para kiai pendiri Nahdlatul Ulama. Itu saja
Yang bisa kami sampaikan, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Semoga kita bisa melanjutkan perjuangan para kiai, para pendiri Nahdlatul Ulama. Semoga Allah memberikan pertolongan dan keselamatan kepada kita semuanya. Ngapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.